Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aan. Di sini saya akan banyak membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel dari awal. Jadi kemarin berhubung ada adik saya atau saudara saya yang merequest kepada saya, Kak, tolong minta buatkan video bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Jadi di sini saya buatkan video untuk belajar mengoperasikan Microsoft Excel dari awal. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan video saya atau channel saya, jika teman-teman menyukainya silahkan di like, jika bermanfaat silahkan di share dan subscribe untuk mengikuti video saya selanjutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka aplikasi Microsoft Excel kita ya. Di sini saya akan membuka Microsoft Excel saya seperti ini, tampil ini ikonnya ya. Saya klik 2 kali. Jadi seperti ini tampilan awal dari Microsoft Excel. Sebelumnya kita harus tahu dulu Microsoft Excel itu apa. Jadi Microsoft Excel itu adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporate, di mana Excel ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Microsoft Excel ini berfungsi untuk mengolah data, baik data berbentuk tabel atau data berbentuk grafik. Di sini versi yang saya pakai 2019. Bagi yang saat ini memakai Microsoft Excel versi di bawah saya atau di atas saya tidak masalah, karena pada dasarnya fungsi dan tool dari Microsoft Excel itu 99% sama, namun hanya saja tampilan yang berbeda. Jadi pada tampilan awal Microsoft Excel ini ada dua bagian. Yang pertama bagian sebelah kiri, di sini itu biasanya berisi daftar-daftar file yang pernah kita buat atau file yang pernah kita buka. Yang kedua bagian sebelah kanan, ini di sini ada daftar template atau workbook yang disediakan. Di sini Microsoft sudah menyediakan template atau workbook yang telah berisi sesuai format yang biasa digunakan. Namun di sini karena kita membahas tentang Microsoft Excel dari awal, maka template yang saya gunakan adalah template kosong atau di sini blank workbook atau dalam bahasa Indonesia buku kerja kosong. Oke, mari kita buka buku kerja kosongnya atau blank workbooknya. Seperti inilah tampilan dari buku kerja. Jadi dalam buku kerja ini ada 4 bagian. Yang pertama itu bagian ribbon. Bagian ribbon ini berisi komponen yang paling atas ini namanya title bar. Title bar ini menginformasikan nama file atau nama buku kerja yang kita simpan ya, yang telah kita simpan. Di sini karena buku kerja saya belum saya simpan, maka namanya masih book 1 mengikuti format yang disesuaikan oleh Excel ya. Terus di sini ada quick access dan sebelahnya kanan ini ada kontrol menu. Di bawahnya di sini ada menu bar. Menu bar ini terdiri dari file, menu insert, layout, formula dan seterusnya. Dalam menu bar ini terdapat beberapa tools yang akan kita gunakan dalam mengoperasikan atau mengolah data di lembar kerja. Oke, yang kedua di sini ada namanya formula bar. Formula bar ini itu berfungsi untuk mengetikkan data atau mengisikan data atau mengisikan fungsi, rumus-rumus dan lainnya ya. Selanjutnya bagian ketiga di sini namanya lembar kerja atau sheet atau worksheet. Nah, di sini ada tab sheet atau tab worksheet, bisa lebih dari satu worksheet. Jadi ibarat dalam buku itu bisa lebih dari satu lembar. Seperti ini contohnya, kita bisa menambahkan lembar kerja kedua dengan cara menekan new sheet atau tombol panah di sini, maka akan terbentuk
lembar kerja kedua. Di sini lembar kerja ini bisa kita namai seperti ini, misalnya lembar kerja 1, dan lembar di sini juga bisa kita namai lembar kerja 2. Lembar kerja 2 seperti itu ya. Jadi dan seterusnya itu bisa ditambahkan dan bisa di rename namanya. Selanjutnya di sini dalam lembar kerja itu ada yang namanya cell pointer. Cell pointer ini fungsinya untuk mengarahkan atau menunjukkan di mana data atau fungsi atau data yang bakal kita ketikkan atau kita isikan di mana, di sel bagian mana. Sedangkan sel itu adalah bagian-bagian yang kotak-kotak ini ya teman-teman. Sel ini namanya sel. Jadi kalau kita ditanya yang mana, sel B3 yang ini ya, atau di mana sel D5 yang ini ya. Oke, paham sampai di sini ya. Terus dalam lembar kerja ini ada namanya kolom. Kolom ini biasa dinamakan dengan huruf seperti ini. Ini kolom. Kolom D, E, F, G dan seterusnya. Di sebelah kanan terus kita gulung ke sini itu akan banyak kolom ya. Terus sampai ini bisa sampai ribuan kolom ya. Terus ada yang namanya baris. Baris itu biasanya dinamakan dengan angka seperti ini, baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-6, ke-9, ke-10 ya. Oke. Selanjutnya ada lagi namanya ring. Ring itu adalah kumpulan dari sel. Jadi misalnya seperti ini. Ring B3 ke E3, atau ring B3 ke I1, atau selanjutnya misalnya ring B2 ke B10, atau selanjutnya ya seperti ini bisa. Ini namanya sel ya. Nah, sedangkan yang ini namanya lembar kerja atau tempat kita ngetik atau tempat kita mengisikan data. Data ini lembar kerja ini terdiri dari beribu-ribu sel ya. Oke, selanjutnya di sebelah kanan ini ada namanya scroll. Scroll ini berfungsi untuk menggulung lembar kerja. Jadi ada 2 scroll. Yang pertama ini scroll vertikal, ini untuk menggulung lembar kerja dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Yang kedua di sini ada scroll horizon, ini untuk menggulung lembar kerja dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, atau dengan kata lain ke samping ya. Selanjutnya ada di sini bagian keempat itu status bar. Di sini status bar ini paling kiri itu ada tulisan ready. Nah, di sini menandakan bahwa Microsoft Excel ini sudah siap digunakan. Selanjutnya di sebelah kanannya di sini ada namanya backlight. Jadi untuk mengatur tampilan dari untuk mengatur tampilan dari lembar kerja. Ya, ada yang nomor, ada anormal, ada yang bentuk page atau kertas, ada yang bentuk page break ya, preview. Bisa dicoba nanti masing-masing di rumah seperti apa ya. Terus selanjutnya di sini ada untuk mengatur zoom. Jadi di sini ada zoom in dan zoom out. Jadi fungsinya untuk mengatur besar dan kecilnya dari tampilan worksheet atau lembar kerja seperti ini. Ini kalau kita besarkan, kita zoom. Ini kalau kita kecilkan ya. Oke, sampai di sini kita sudah tahu yang mana namanya ribbon, mana cell pointer, mana bagian worksheet atau sheet atau lembar kerja, yang mana kolom, mana baris, dan bagian-bagian dari buku kerja yang nantinya akan kita gunakan.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang Microsoft Excel ya. Eh, Nanti kita akan sambung dengan video-video selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like. Atau ada pertanyaan, komentar, masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya.